Halo smart listener and smart people, selamat datang kembali di YouTube channel Smart FM Makassar dalam program Smart Talk Special Edition bersama dengan Helen Keller International. Nah, kalau Anda kemarin sudah menyaksikan video-video kami bersama dengan Helen Keller International, pastinya ada banyak insight, ada banyak pengetahuan juga spesifik tentang penglihatan, khususnya penglihatan pada anak nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, tepatnya tentang salah satu layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Posyandu. Bagaimana screening penglihatan di Posyandu dilakukan, tentunya bersama dengan Helen Keller International. Nah, hari ini sudah hadir bersama Riva di studio Smart FM Makassar, tentunya narasumber yang kece-kece, tetap semangat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini ya. Yang pertama kita selalu menghadirkan pastinya tenaga ahli. Yang hari ini datang adalah salah satu perwakilan dari Perdabi Sulsel. Ada Dr. Rati Natasha Maharani SPM MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar dokter Baik, Taya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Iya dong. Selamat datang pastinya di studio Smart FM Makassar Iya, ya. Beliau ini merupakan sekali lagi perwakilan dari Perhimpunan Dokter Ahli Mata Indonesia, Sulawesi Selatan. Nah, karena hari ini kita ngebahasnya soal Posyandu, nah hari ini juga kita kehadiran salah satu kader Posyandu, ada Ibu Amelia. Apa kabar Bu Amelia? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di Smart FM Makassar pastinya. Dan Ibu Amelia ini adalah salah satu kader di Posyandu Anoa Kabupaten Pinrang ya. Iya. Jauh-jauh dari Kabupaten Pinrang loh ke Makassar. Oke, Pinrang seperti apa Bu? Alhamdulillah, tapi sekarang musimnya musim hujan. Musim hujan juga kayaknya semua gitu ya. Oke, dan yang juga tidak kalah penting yang hadir hari ini, yang paling ganteng di antara kita ya. Iya. Oke, ada Bapak Sulaiman Mama di sini yang merupakan District Officer dari Helen Keller International. Panggilannya Suju. Bener ya? Iya, benar. Oke, Pak Suju, bukan Super Junior ya. Iya. Tapi apa kepanjangannya Pak? Ya itu tadi Sulaiman Junior. Oh, Sulaiman Junior. Oke, jadi Pak Suju ini adalah District Officer dari Helen Keller International. Membawahi berapa kabupaten Pak? Kalau saat ini saya membawahi 2 kabupaten kota, yaitu Sidrap dengan Pinrang. Oke, baik, Sidrap dan juga Pinrang. Nanti kita akan cari tahu juga bagaimana aktivitas di Posyandu, salah satu Posyandu di Kabupaten Pinrang. Tapi kan hari ini kita kan temanya adalah screening penglihatan di Posyandu gitu ya. Sebelum itu saya pengen nanya dulu ke Pak Suju. Apa aja sih sebenarnya kegiatan Helen Kellers di Posyandu dan itu dimulainya sejak kapan? Ya. Untuk kegiatan Helen Keller sendiri ini untuk di Posyandu itu kita mulai sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 ini saya ditugaskan di dua kota, yaitu di Palopo dengan Parepare. Helen Keller International ini sendiri bekerja di Posyandu itu sejak bulan Agustus 2017 dan sampai sekarang masih berlangsung untuk kegiatan-kegiatan Helen Keller International di Posyandu. Oke. Gitu. Berarti sampai sekarang masih tetap aktif gitu ya. Salah satunya juga yang dihadirkan adalah yang merasakan gitu ya apa yang dilakukan oleh Helen Keller adalah Ibu Amelia. Nah, sejauh ini Ibu Amelia ketika ada Helen Keller yang datang di Posyandu Ibu di Kabupaten Pinrang ya, apa saja sih yang diajarkan oleh Helen Keller gitu? Atau apa aja yang menjadi bahan pelatihan gitu? Yang diajarkan kepada kami selaku kader adalah cara mendeteksi kelainan mata secara dini, dan diajarkan juga kondisi yang ada pada penyakit kelainan mata ini, yakni antara lain ada bintik putih pada pupil mata, kemudian ada mata merah, mata julin, dan ada juga mata yang tidak bisa melihat, dan bahkan di Posyandu biasanya juga kami temukan ada mata anak yang selalu berair dan ada beleknya. Itu antara lain, dan di pelatihan ini kami juga diajarkan bagaimana melihat mata anak. Artinya kita diajarkan bahwa kita selaku kader tidak boleh menyentuh mata anak, dan jika mendapatkan anak yang rewel, artinya kita bagaimana cara merayu selaku kader bersama dengan orang tuanya yang hadir di Posyandu untuk membuat suasana anak nyaman itu, sehingga
ketika suasana sudah agak nyaman, kita bisa melihat bagaimana mata anak tersebut. Biasa juga dengan memberikan mainan supaya anak tersebut bisa diam. Dengan melihat mainan itu, kita selaku kader bisa memperhatikan pada saat itu. Iya. Jadi selain secara teknis bagaimana memeriksakan, melakukan screening penglihatan pada anak, juga bahkan diajarkan gimana cara membujuk anak gitu ya. Oke, itu salah satu tadi sudah disebutkan ya Dokter Taya, beberapa hal yang diajarkan oleh Helen Keller dan juga apa yang didapatkan di lapangan. Nah, tapi pada umumnya sebenarnya penyakit mata yang biasanya dialami anak itu apa saja, dokter? Iya, sudah dijelaskan tadi sama Ibu Amelia. Jadi ada beberapa penyakit pada mata anak yang memang sering kita jumpai. Salah satunya itu ada penurunan penglihatan atau penurunan visus. Kemudian ada mata merah. Mata merah itu karena infeksi. Jadi matanya itu belekan, ada sekretnya, berair. Kemudian ada juga mata juling atau kita bilang strabismus. Kemudian biasa juga kita dapatkan adanya mata putih pada mata anak. Itu yang pada umumnya. Iya, nah, itu yang paling kemudian sering. harus diperhatikan oleh kader gitu. Karena kan kader ini bukan basically bukan tenaga kesehatan ya kan Bu ya? Bukan. Ibu Amelia sendiri basicnya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang kemudian menjadi kader posyandu. Menjadi kader gitu. posyandu. Nah, apa yang harus diperhatikan seharusnya oleh seorang kader posyandu gitu melihat masalah-masalah mata pada anak ini? Iya, jadi selain kader mungkin kita juga bisa tanyakan ke orang terdekatnya. Biasanya itu ke orang tua, atau misalnya kita tanyakan orang tua bisa dapat informasi juga dari guru sekolahnya. Itu jadi biasa itu yang disampaikan ke kadernya sebelum kader melakukan pemeriksaan pada anak. Jadi biasanya dari keluhan-keluhan itu kita dapat misalnya ibunya punya keluhan, oh dok, ibu di sekolah itu gurunya bilang penglihatannya anaknya itu kalau misalnya lagi membaca di papan tulis anaknya itu harus maju ke depan, atau pada saat membaca anaknya itu harus dekat sekali untuk membaca buku. Oh, jadi kadernya mungkin sudah punya informasi, oh mungkin anaknya ini mengalami kelainan penglihatan, penurunan penglihatan. Kemudian bisa juga kalau misalnya kadernya itu melihat, oh ada mata merah ini di matanya anaknya. Kemudian ibunya bilang kalau pagi hari itu sukar membuka matanya. Biasanya itu karena adanya mata merah atau infeksi. Itu juga harus diketahui oleh kader. Kemudian dari pemeriksaan segmen anterior atau pemeriksaan langsung pakai pen light itu jadi bisa diketahui adanya mata merah, kemudian juling juga bisa diketahui kalau misalnya posisi kedua mata itu tidak sejajar. Dari pen light juga, dari pemeriksaan segmen anterior juga bisa dilihat kalau oh ternyata anak tersebut ada bintik putih di matanya. Nah itu juga bisa dideteksi dini dengan pemeriksaan segmen anterior oleh kader. Oke, jadi hal-hal itulah yang harus diperhatikan oleh kader. Iya. Tapi gimana cara memilih kadernya nih? Karena kan kader posyandu ini sendiri seperti tadi yang sudah Ibu Amelia sedikit sampaikan bahwa bahkan Ibu Amelia adalah ibu rumah tangga begitu ya, bukan ahli kesehatan atau tenaga kesehatan. Nah, dari Helen Keller sendiri bagaimana cara memilih kader posyandunya atau kemudian mentraining mereka gitu, Pak Suju? Ya, oke. Terima kasih. Terkait dengan kader posyandu, Helen Keller International sendiri ini bukan membentuk kader tersendiri untuk program mata ini, tapi tetap bersinergi dengan puskesmas, dengan pemerintah setempat dalam rangka mengaktifkan kader-kader yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita bisa melihat kader-kader yang memang sebelumnya sudah pernah aktif atau memang sudah jiwa sosialnya tinggi, itu yang kemudian kita training kembali, sehingga kita tidak membentuk kader tersendiri, tapi kader yang sudah ada sebelumnya memang yang telah diberdayakan oleh puskesmas maupun oleh pemerintah setempat. Seperti tadi Bu Amalia sendiri ini dari ibu rumah tangga yang memang sebelumnya sudah lama menjadi kader di desa kelurahan itu sendiri, sehingga kami sisa memberdayakan ibu-ibu yang sudah ada. Kira seperti itu, Bu. Jadi memang kadernya dari puskesmas yang sudah lama. Ibu Amelia sendiri dari tahun berapa jadi kader posyandu? Saya sudah artinya sudah lama jadi kader posyandu sejak
saya habis menikah, walaupun pada dasarnya masih cewek dulu sudah mulai aktif di kegiatan sosial. Setelah menikah saya tinggal di kampung suami dan di situ saya tersentuh melihat posyandu yang ada di situ. Maka pada saat itu saya karena rumah yang ditempati tinggal orang tua di sana karena anaknya dulu yang jadi kader pindah ke Palu dan saya ambil alih, saya bawa ke rumah dengan bekerja sama dengan puskesmas bahwa saya laporkan bahwa posyandu untuk lingkungan saya pindahkan di rumah karena pada saat itu saya juga yang jadi kadernya. Dan pada saat itu saya selaku kader ingin posyandu ini maju, maka saya mengajak masyarakat sekitar rumah saya untuk masuk jadi kader. Walaupun jadi kader itu kalau kita mau melihat arti imbalannya, artinya tidak, tapi prinsip saya di sini bahwa rezeki itu Allah yang atur. Artinya sepanjang kita berbuat baik, insya Allah Allah akan membalasnya. Dan ini dilakukan secara sukarela ya. Iya. Jadi posyandunya memang dibentuknya atau lokasinya bahkan di rumah ibu sendiri. Di rumah ibu, ya. Gitu. Oke. Rumah saya sendiri. Tapi sejauh ini Pak Suju ada berapa kader posyandu yang sudah dilatih dari Helen Kellers, baik itu di Kabupaten Pinrang atau mungkin di kabupaten lain yang Pak Suju tangani? Iya. Sejak Helen Kellers International ini bekerja di 24 kabupaten kota, itu sudah melatih 11.145 kader. Itu dari 4.889 posyandu. Ya, gitu. Kalau untuk Pinrang sendiri itu ada 139 kader posyandu yang sudah dilatih, gitu Bu. Oke, cukup banyak juga ya yang sudah dilatih. Tapi kalau Ibu Amelia, apa yang kemudian berubah nih dari layanan posyandu di lingkungan Ibu setelah dan juga sebelum Helen Kellers datang? Setelah Helen Keller datang, artinya pos yang ada di posyandu kita tidak tambah, tetapi kita hanya menambahkan di sana programnya, artinya harus di meja 3 itu harus kita adakan screening penglihatan mata anak secara dini. Artinya karena di posyandu ini memiliki 5 langkah. Pertama pendaftaran, kemudian penimbangan, kemudian di pencatatan. Di meja 3 ini kita di situ bisa screening. Kita bisa mencatat setelah mendapatkan anak yang sudah kita deteksi matanya. Kita sudah bisa mencatat di situ bahwa dia punya kelainan mata, kita catat namanya, umurnya, kemudian nama orang tua, bahkan nomor HP dari orang tua tersebut. Setelah itu kita arahkan dia ke meja selanjutnya, yakni penyuluhan. Di situ lagi yang berperan masih kader. Artinya di sini kita masih berperan bahwa kita bagaimana membujuk keluarganya agar mengerti apa yang diderita oleh anaknya dan bisa ditangani secara dini. Sehingga penyakit yang adanya kelainan mata ini yang dia derita bisa disembuhkan ataukah dengan kata lain bahwa dia ditangani secara dini. Sehingga untuk kebutaan pada anak bisa ada pencegahannya. Iya, baik. Nah, kalau di posyandu itu kan berarti sebagian besar yang ditangani adalah bayi dan balita, gitu ya. Tapi Dokter Taya dari Perdami sendiri seperti apa kemudian melakukan atau yang selama ini Perdami lakukan untuk pencegahan atau kemudian juga edukasi soal penglihatan mata khususnya pada bayi dan balita? Iya, terima kasih. Jadi kami Perdami itu bekerja sama dengan beberapa NGO. Jadi salah satunya itu beberapa NGO itu menyekolahkan dokter spesialis mata, tenaga kesehatan, salah satunya seperti perawat ruang operasi, perawat poliklinik, itu memang disekolahkan sampai di luar negeri untuk memang kita khususkan ke pelayanan untuk mata anak. Kemudian Perdami juga itu membuat Pediatric Eye Center. Jadi memang di situ sebagai pusat pelayanan mata, di situ pusat rujukan dari beberapa kabupaten. Di Pediatric Eye Center itu alhamdulillah alatnya sudah lengkap, pelayanannya juga sudah lengkap. Di situ beberapa daerah dari kabupaten sudah mulai mengirimkan beberapa pasien mata anak yang memang mereka belum bisa tangani ke situ. Kemudian Perdami juga itu melakukan screening ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan beberapa NGO. Sekarang itu
kita juga mulai melakukan screening bayi-bayi prematur. Itu program terbarunya kami bersama Helen Kellers. Itu semua bayi-bayi prematur kami sekarang itu masih lakukan di Sulawesi Selatan. Kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Sulawesi Selatan. Jadi setiap ada bayi prematur yang lahir, setidaknya kami screening 1 kali sebelum mereka keluar dari rumah sakit untuk pencegahan retinopathy of prematurity. Gitu. Oke, jadi tapi sejauh ini bagaimana relasi ataupun kerjasama dari Perdami selain tadi peran Perdami sendiri ya melakukan berbagai hal, salah satunya ada Pediatric Eye Care Center ya. Pediatric Eye Center. Eye Center yang inisiasi oleh Perdami. Tapi kalau untuk Helen Keller sendiri sejauh apa gitu relasinya? Ya, jadi kami bekerja sama dengan Helen Kellers itu sejak 2015. Jadi program-program yang kami lakukan bersama Helen Kellers itu, jadi kita memang kita utamakan deteksi dini kebutaan pada anak-anak di masyarakat. Kemudian kami juga Perdami melatih 98 district trainer di kabupaten, di mana district trainer ini yang akan melatih kader di kabupaten. Oke, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau dari Helen Keller sendiri, seperti apa kemudian proses screening mungkin yang dilakukan oleh Posyandu yang sudah ditentukan? Oke, jadi dari Helen Keller International sendiri, pada saat kita memberikan pelatihan kepada kader Posyandu, itu memang kita memberikan materi terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Amelia. Ada 4 hal. Yang pertama tentang anak tidak dapat melihat, kemudian ada bintik putih, mata merah dan juling. Itu yang kami berikan materi ke kader Posyandu, dan yang melatih itu adalah dari petugas puskesmas. Kemudian setelah itu di akhir sesi pelatihan itu kita melakukan simulasi. Karena proses ketika kita menyampaikan dengan ada simulasi bagaimana kita berproses di Posyandu itu beda. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Amalia, bahwa ada 5 meja yang ada di Posyandu itu. Sehingga pada saat kita proses simulasi itulah, dan disitulah ditentukan dan disepakati bahwa pada meja 3 itulah tempatnya untuk kemudian kita melakukan screening pada mata anak. Karena proses kegiatan screening pada mata anak ini juga bukan program yang kita membentuk kader sendiri dan membentuk Posyandu sendiri, tapi kita mengintegrasikan program screening mata ini dengan kegiatan-kegiatan Posyandu yang sudah ada sebelumnya. Sehingga program screening mata ini dimasukkan pada meja 3. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu yang kami belajarkan, dan seperti itu kami latihkan kepada kader-kader Posyandu yang selama ini kami berikan pelatihan. Oke, baik, dan itu juga sudah dilakukan oleh kader Posyandu. Tapi saya penasaran, ketika mendapatkan kasus begitu ya, katakanlah yang sering ditemui di Posyandu itu mata juling, mata merah, ada bintik putih dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kader Posyandu nih meyakinkan atau menyampaikan kepada orang tua bahwa si anak ini harus perlu ditindaklanjuti gitu? Yang saya lakukan waktu menemukan kasus, pertama-tama itu saya tanya dulu riwayat awal dari penyakit anak tersebut, sehingga bisa ada bintik putih. Karena yang baru-baru saya dapatkan ada bintik putih di mata. Setelah saya menanyakan riwayat sakitnya, saya memberikan menanya ibunya tentang harapan untuk anaknya. Artinya semangat bagaimana dia bisa ditangani. Akhirnya saya bujuk terus, dan bahkan yang saya alami baru-baru ini, saya datang ke rumahnya karena dia sudah mungkin mendengar apa yang saya bujukkan, beritahukan, dia ingin ke puskesmas. Makanya saya selaku kader, karena dia mau diantar, saya antar. Jadi saya datang ke rumahnya. Pada saat itu hampir 2 jam saya bujuk anaknya. Karena sejak datang jam 8, suaminya sudah mau antar ini, tapi anaknya kayaknya rewel, tidak mau karena sudah agak-agak besar. Dia tidak mau, bahkan dia tidak mau naik di motor bapaknya. Kasus matanya waktu itu apa? Bintik putih. Dia punya bintik putih di pupil mata. Jadi artinya bagaimana harapan saya ini, karena dia sudah mau orang tuanya anaknya dibawa ke puskesmas, saya selalu membujuk, akhirnya berhasil.
Dan pada hari itu saya bersama dengan ibunya boncengan. Saya antar dia ke puskesmas. Iya. Baik, ini salah satu metode yang unik juga dan butuh kesabaran Iya. sepertinya ya. Betul. Oke, saya mau ke dokter Taya sebagai dokter mata anak, spesialis untuk anak gitu ya. Juga pasti menemukan kasus-kasus seperti itu. Iya. Agak apa ya? Butuh ada tantangan tersendiri karena yang ditangani adalah anak-anak, apalagi bayi dan balita. Apakah sudah tepat begitu yang dilakukan oleh Ibu Amelia sebagai kader Posyandu atau mungkin dokter juga pernah mengalami atau hal yang sama, kasus yang sama begitu sampai bahkan lebih dari 2 jam untuk dibujuk gitu? Iya. Jadi memang kalau anak-anak itu pasti penanganannya itu lebih kompleks daripada orang dewasa karena kita tahu anak-anak itu ada masa di mana kalau capek dia tidak mau diperiksa, apalagi kalau misalnya dia sudah lama menunggu mungkin dari resepsionis, kemudian di ruang tunggu, kemudian kita lakukan pemeriksaan awal, kemudian harus menunggu lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Itu memang bosan gitu ya. Memang harus punya penanganan khusus untuk anak-anak seperti itu. Jadi seperti tadi yang Ibu Amelia bilang, banyak trik yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu di memang Pediatric Eye Center kita membuat ruang tunggu yang senyaman mungkin. Ada mainan anak-anak, kemudian ada gambarnya di dinding itu banyak gambar-gambar hewan supaya anak-anak itu tidak bosan berada di rumah sakit. Kemudian untuk pemeriksaan kami juga menyiapkan beberapa mainan. Kalau misalnya untuk pemeriksaan seperti pemeriksaan juling misalnya atau pemeriksaan yang lain, kalau misalnya untuk fiksasinya dia bosan sama mainan itu, kita ganti lagi mainan yang lain. Jadi itu memang ada beberapa trik tersendiri yang memang kita harus lakukan kalau untuk anak-anak. Baik, itu untuk anak-anak. Tapi kalau untuk orang tua seperti apa? Karena kemarin dari obrolan kami juga bersama Pak Ansariadi dan juga Pak Adiba, ternyata walaupun banyak nih anak-anak yang ketahuan bahwa punya kelainan penglihatan, tapi sudah diinformasikan dari pihak bahkan Posyandu ataupun puskesmas, cuman tindakan dari orang tuanya yang tidak ada. Nah, kalau dokter sendiri seperti apa melihat itu orang tua yang kemudian tidak sadar atau tidak aware untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan keadaan mata anaknya? Kami betul-betul harus inform konsen ke orang tuanya. Bagaimana kira-kira seperti Ibu Amelia bilang, bagaimana kira-kira harapan orang tuanya untuk masa depannya anak tersebut. Jadi kita memberitahukan kalau misalnya kita tidak cepat membawa anaknya untuk penanganan, jadi anak-anak itu ada periode yang memang kita patok umurnya. Jadi ada periode amblyopia. Setelah periode ambliopianya berakhir, biasanya itu 7-8 tahun, penglihatan anaknya itu sudah agak susah untuk dikembalikan seperti semula. Jadi kita harus inform konsen terus, anaknya ini kalau misalnya sudah lewat periode itu, akan susah dikembalikan penglihatannya. Jadi secepat mungkin kalian harus orang tuanya itu harus bawa ke pusat-pusat mata terdekat untuk ditangani secara dini. Oke, baik. Jadi memang harus gercep gitu ya, gerakan cepat dari orang tua. Ketika tahu jangan didiamkan saja, begitu ya. Apalagi khusus untuk bayi dan balita. Mumpung masih bisa tertolong, langsung diberikan pertolongan begitu. Kalau dari Helen Keller, Pak Suju, ada berapa bayi dan balita yang sejauh ini sudah dilakukan screening penglihatan? Iya. Untuk bayi dan balita yang sudah di screening itu sebanyak 103.602 bayi balita. Oke, ini di kabupaten? Itu secara keseluruhan di 24 kabupaten kota. Oke, itu sejumlah itu ya bayi yang sejauh ini sudah di screening. Tapi untuk tindak lanjutnya, apakah banyak juga kemudian dari orang tua yang sudah datang ke Posyandu kemudian menindaklanjuti hal tersebut ke fasilitas kesehatan yang lain? Iya, jadi sudah ada beberapa juga orang tua yang menindaklanjuti anak-anaknya ketika sudah dilaporkan oleh kader Posyandu, yang kemudian merujuknya ke puskesmas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Seperti tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Amalia, salah satunya bahwa ketika itu disampaikan pada kegiatan Posyandu atau mungkin penemuan di masyarakat dan diberikan edukasi ke orang tuanya untuk melakukan
pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas, dan ketika butuh bantuan dari kader posyandu itu pun juga dilakukan oleh kader-kader posyandu seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau di posyandu ibu sendiri ada berapa bayi dan balita yang sudah dilakukan screening penglihatan? Kalau di posyandu saya sekitar 30-an bayi dan balita yang hadir setiap posyandu, maka dari mereka itu kami screening. Tapi hanya ada beberapa yang memang memiliki mata julin. Ada. Bahkan baru-baru ini dok, ternyata ada mata julin sebelah ya. Iya. Itu ditemukan juga. Iya, ada di posyandu saya. Pada saat itu saya lihat, oh ini saya ajak bermain, toh artinya kita juga ini menghindari perasaan orang tuanya, bahwa anaknya ini begini. Jadi saya itu ajak bermain, baru saja jepret ini matanya. Nanti saya di HP perhati kok makanya matanya julin sebelah dok. Gitu. Oke. Baik. Nah, itu salah satu kasus yang ditemukan. Nah, tindak lanjutnya sekarang seperti apa? Atau kondisi anaknya sekarang? Alhamdulillah, artinya setelah kami selaku kader melihat, kami mendekati ibunya, bagaimana harapan dia melihat anaknya sebentar, masa depan anaknya, maka dari itu kami kasih penjelasan untuk mengatasinya secara dini. Makanya mereka, artinya dari harapan-harapan itu mereka ingin membawa anaknya ke puskesmas. Oke, baik. Gitu. Apakah ini juga salah satu trik yang dilakukan oleh Ibu Amelia agar kemudian warga tuh rame-rame datang ke posyandu untuk memeriksakan bayi dan balitanya? Kalau trik saya secara pribadi di posyandu saya itu melihat bagaimana ada masyarakat yang mampu di wilayah saya, karena PMT itu pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita itu tidak setiap bulan diberikan dari puskesmas. Jadi saya ini merasa bahwa harus saya memanfaatkan masyarakat yang ada di wilayah saya, karena posyandu ini milik masyarakat. Makanya itu ada yang menyumbang, salah seorang dari posyandu saya dok, ada yang menyumbang dana 100.000 satu bulan. Jadi dari dana ini saya berkreasi selaku kader membuat bubur. Artinya setiap bulan beragam, sehingga anak-anak itu biasanya belum datang mamanya yang sudah agak-agak besar, karena kan dekat dari rumah semua. Dia biasa datang duluan, ibunya bilang duluan anakku pergi ke posyandu daripada, karena dia punya daya tarik. Artinya kalau kita ke posyandu ada makanan tambahan, ada mainan, kan di sana juga ada salah satu mainan ayunan. Jadi anak-anak itu setelah diperiksa dia bermain lagi. Jadi mereka, artinya analisa saya ini bahwa kalau memang ada mainan dan hal-hal lain yang kita lakukan di posyandu bisa menarik mereka untuk ke posyandu. Benar. Gitu. Ada hal-hal kreatif yang dilakukan itu sebagai trik agar masyarakat bisa tertarik untuk membawa anaknya ke posyandu gitu ya. Apalagi di posyandu juga sudah ada screening penglihatan yang dilakukan di situ. Tapi tantangannya sebagai kader posyandu sejauh ini apa, Ibu Amelia? Kalau tantangan saya pada saat men-screening, biasanya kan kita dapat anaknya rewel. Di situ lama baru kita bujuk. Kemudian kalau ada mainan, biasa kita kasih mainan di depan matanya. Tapi artinya kalau dia sudah melihat mainan itu, kita harus jeli selaku kader untuk langsung melihat bagaimana keadaan kondisi matanya. Gitu. Oke. Itu tantangan sebagai kader posyandu. Tapi kalau sebagai dokter mata anak, apa sejauh ini tantangannya, dokter? Tantangan untuk pemeriksaan mata anak? Untuk pemeriksaan mata anak ataupun mungkin sebagai profesi seorang dokter mata anak. Oke. Tantangannya hampir sama semua. Untuk pasien-pasien anak itu kita berhadapan sama orang tuanya. Orang tuanya itu biasanya kalau terlalu dini, misalnya untuk operasi mata putih seperti katarak. Katarak itu kita biasa dapatkan bisa ada pada saat mereka baru lahir. Kita tanyakan ke orang tuanya, kita inform konsen, kemudian orang tuanya masih belum setuju. Atau misalnya kayak mata juling, kemudian orang tuanya bilang penglihatannya masih bagus dok, saya belum mau anaknya dioperasi secara dini. Tapi mata julingnya itu kalau misalnya kita pertahankan bisa membuat matanya itu penurunan visus, kemudian tidak bisa melihat 3 dimensi. Jadi kalau misalnya itu terlalu lama dipertahankan, itu juga bisa menimbulkan beberapa penyakit lain. Jadi tantangannya itu ke orang tuanya. Orang tuanya biasanya tidak setuju atau belum mau, atau misalnya saya mau bicarakan dulu ke keluarga untuk
membawa anaknya misalnya kembali melakukan tindakan, biasanya itu kami Oke. punya tantangan. Jadi lebih kepada orang tua Iya. begitu ya. Mungkin karena melihat sayang nih anaknya masih kecil kok dia papain Iya. gitu ya. Oke, tapi kalau sebagai profesi dokter mata anak gitu yang jumlahnya saya dengar-dengar memang hanya sedikit di Sulawesi Selatan. Iya. Berapa? Sekarang itu kami 4 orang. Mhm. Yang pertama Dr. Nur Samsu, Mhm. itu beliau Ini guru yang memang kami. Spesial untuk Mata anak, khusus, gitu iya. ya. Mhm. Jadi memang kita disekolahkan khusus untuk mata anak. Jadi Dr. Nur Samsu, Dr. Marlianti, Mhm. saya sendiri, dan satu baru selesai ambil fellowship-nya itu di India, Dr. Rani Yunita. Jadi kami berjumlah 4 orang, memang di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Dengan 4 orang pasti cukup kewalahan juga begitu ya. Tapi inilah peran seorang dokter gitu ya, siap membantu, siap melayani. Nah ini kalau Iya. tantangan dari versi dokter dan juga kader. Kalau dari Helen Keller sendiri, Pak Suju selama menjadi district officer menangani beberapa kabupaten, tantangannya dalam menjalankan program ini apa saja? Ya, terkait dengan tantangan ini, apalagi sekarang kan pandemi, kondisi pandemi, saya pikir itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian yang kedua adalah yang namanya ketika kita melatih kader, karena dia merupakan sukarela, kadang kami menghadapi tantangan itu ketika bagaimana meyakinkan kader itu untuk bisa program screening mata anak ini di Posyandu itu untuk bisa dilakukan. Itu menjadi tantangan. Tapi itu tidak menjadi itu bisa tertangani dengan ketika misalkan seperti adanya Ibu Amalia yang bisa kita jadikan sebagai kader yang bisa untuk saling sharing nantinya dengan kader-kader yang lain, sehingga bisa menimbulkan motivasi lagi bagi kader yang lain untuk bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan screening mata ini di Posyandu. Dan saya pikir Ibu Amalia nanti bisa menjadi volunteer dan menjadi menjadi contoh lah bagi kader-kader yang lain untuk bisa melakukan bahwa ternyata dengan screening mata penglihatan pada anak itu bukan sesuatu yang menjadi tugas yang berat, tapi itu bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan Posyandu yang selama ini yang sudah kita lakukan. Saya pikir seperti itu, Bu. Oke, tapi dampak positifnya yang sejauh ini Ibu Amelia rasakan secara pribadi sebagai kader Posyandu. Dampak positif yang saya rasakan secara pribadi itu artinya ilmu saya bertambah. Karena selain dari hanya imunisasi yang kami ketahui pertumbuhan dan perkembangan anak, di sini kita ditambah pengetahuan tentang mendeteksi penglihatan anak secara dini dan bagaimana anak tersebut bisa terhindar dari kebutaan. Artinya itu secara pribadi yang saya rasakan dan saya bisa kembangkan ke keluarga terdekat saya dulu. Kemudian saya bagaimana langsung juga ke masyarakat. Oke, secara pribadi ilmunya bertambah bisa diaplikasikan bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada keluarga sendiri gitu ya. Ini adalah satu privilege begitu untuk seorang kader Posyandu. Ya, dan pastinya kedepannya ini kan Helen Keller akan selesai programnya. Di Posyandu akan seperti apa? Apakah masih akan terus lanjut atau ketika Helen Keller sudah tidak membersamai juga akan berhenti atau gimana? Kalau saya tetap lanjut karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Artinya untuk generasi-generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan, dia akan menjadi generasi penerus. Jadi tetap saya akan lanjutkan selaku kader dan bagaimana kalau harapan saya mengajak teman-teman kader Posyandu yang lain yang ada di Pindrang untuk tetap menjalankan program ini walaupun sudah HKI ini tidak ada mendampingi, tetapi karena ilmunya kita sudah dapatkan, saya rasa hal ini harus kita lanjutkan karena banyak sekali manfaat positif yang kita rasakan di dalamnya dan berguna untuk masyarakat. Benar. Nah, Dokter Taya, dari Dokter Taya sendiri spesialis program dari Perdami, apa kira-kira yang seharusnya perlu untuk dilakukan oleh kader sendiri setelah memang ini kan udah akan selesai. Nah, dari Perdami tanggapannya seperti apa dan apa masukannya mungkin untuk kader-kader Posyandu dalam langkah untuk mencegah kebutaan pada anak? Terima kasih. Jadi program ini bagus. Jadi kami harapkan ke kader-kader yang sekarang sudah jalan itu agar tidak putus walaupun program ini berakhir, terus lanjutkan karena memang anak-anak itu masa depannya kami, masa depannya kita, generasi penerus.
bagaimana kalau anak-anak itu generasi penerus kita itu banyak tidak tertangani secara dini, mengalami kebutaan, dan tujuannya itu untuk deteksi dini itu agar kader itu bisa melakukan, setidaknya mengetahui apa kira-kira penyakit mata pada anak, kemudian agar bisa cepat kita tangani selaku dokter mata supaya komplikasinya itu tidak terlalu berat pada anak. Ya, saya rasa itu Oke, saja. baik. Nah, harapannya dari Helen Keller sendiri setelah program ini selesai, sudah tidak membersamai beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan, khususnya kan ini kan menjangkau Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Tapi dari Pak Suju sendiri harapannya untuk 2 kabupaten yang ditangani secara langsung, apakah ingin ada peningkatan atau ada sesuatu yang ingin menjadi improvisasi dari kader-kader Posyandu sendiri? Iya, kami dari Helen Keller sendiri menginginkan program ini tetap dilanjutkan, dalam artian bahwa seperti kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Amelia bahwa ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita lanjutkan, dan program ini pun juga bukan sesuatu yang membentuk sistem yang baru, tapi tetap memberdayakan yang sudah ada sebelumnya, sisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan bagi kader sendiri, sehingga ini sangat perlu dan sangat bagus untuk tetap dilanjutkan. Dan ketika program ini sudah dirasakan bagus oleh masyarakat, dan saya pikir itu perlu dukungan dari pemerintah lah, dalam artian bahwa ketika pemerintah sudah melihat ini program bagus dan sudah perlu untuk diadopsi dan untuk dilanjutkan, saya pikir akan sangat cepat peningkatannya ke depan atau implementasinya ke depan. Seperti halnya dengan kasus misalkan stunting yang sebelumnya tidak pernah coba untuk dilirik oleh pemerintah, tapi begitu pemerintah yang coba untuk menggerakkan, semua lini dan semua stakeholder itu sudah bergabung di dalamnya, termasuk juga nanti dengan kegiatan screening mata di Posyandu ini ketika sudah diambil alih oleh pemerintah. Saya pikir itu akan sangat bagus nantinya pengimplementasiannya di lapangan. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Jadi ini wajib untuk diadopsi begitu ya. Jadi agar semua lini ikut serta untuk salah satunya adalah mencegah kebutaan pada anak dan juga intensif secara masif melakukan screening penglihatan di fasilitas kesehatan yang paling dekat ya dengan masyarakat, yaitu Posyandu. Dan pastinya juga Ibu Amelia semoga makin semangat nih untuk melatih kader-kader yang lain. Insya Allah, amin. Sukses terus untuk Ibu Amelia, untuk Dokter Tai dan juga Pak Suju. Dan pastinya kita berharap agar program ini bisa terus berlanjut gitu ya. Bukan hanya satu Posyandu tapi semua Posyandu bisa melakukan screening penglihatan khususnya bagi bayi dan juga balita. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih untuk Anda smart listener dan juga smart people yang sudah menyaksikan obrolan kami hari ini di Smart Talk Special Edition bersama dengan Helen Keller International. Rifa Majid pamit, narasumber saya juga pamit, semuanya sukses untuk Anda.